seperti yang kita janjikan tadi, Metro TV berkomitmen untuk memberikan informasi terkait mudik supaya mudik Anda jadi mudah. Kita akan langsung ke NTMC Polri bersama rekan Ade Mulya langsung di sana. Selamat pagi, Ade. Ade, silakan. Coba ini proses peluncuran kalau tahun lalu sih banyak atraksi. Saya akan tanya ke Ade, silakan Ade. Dan juga rekan Marvin Sulistyo, memang betul sekali saat ini saya sedang berada di NTMC Polri, di mana ini adalah acara atau menjelang acara pelepasan tim monitor mudik 2016. Dan tentu saja kami akan menyajikan berbagai macam atraksi menarik yang akan dilakukan oleh teman-teman dari aparat kepolisian. Dan tentunya ini bukan atraksi-atraksi biasa, karena ini memang atraksi yang juga menunjukkan kesiapan infrastruktur dan juga teknologi dan juga teknik-teknik dari Polri untuk melakukan pengamanan dan juga pengawalan arus mudik 2016 dan juga arus balik tahun 2016. Dan jangan lupa pemirsa, nanti akan ada juga bincang-bincang menarik dengan Kapolri Badrodin Haiti yang akan dipandu oleh rekan Zakia Arpan. Dan untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, karena kami akan segera kembali usai Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pemirsa, seperti saya janjikan tadi pemirsa bahwa yang Anda saksikan di belakang saya ini adalah persiapan atraksi dari Polwan BM Polda Metro Jaya. BM adalah brigade motor dan memang ini adalah atraksi yang nantinya akan juga menunjukkan kepada Anda bagaimana brigade motor ini melakukan pengawalan dan juga pengamanan untuk pengawalan khususnya pengawalan VIP dan juga pengamanan jalur tol, terutama di pintu masuk dan juga pintu keluar tol. Nah, sebelah kiri saya ini adalah akan tim dari Rollerblade, di mana mereka akan melakukan atraksi untuk menunjukkan bagaimana tim atau keahlian dari kepolisian untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalur-jalur utama mudik. Dan saat ini kami sedang menunggu kehadiran dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dan seperti Anda saksikan ini pemirsa, ini adalah atraksi Rollerblade. Ini adalah atraksi dari kepolisian yang kemudian digunakan untuk mengurai kemacetan seperti saya tadi katakan, untuk mengurai kemacetan di jalur-jalur utama mudik nanti. Dan seperti yang Anda ketahui pemirsa, selama 24 hari terakhir Metro TV telah hadir dengan program Ekspedisi Mudik 2016, di mana program ini telah menyajikan berbagai macam informasi seputar mudik, mulai dari kesiapan infrastruktur, kemudian juga jalur utama mudik, jalur alternatif mudik, hingga tips-tips mudik yang nyaman dan juga aman. Dan selain itu juga ekspedisi mudik menghadirkan berbagai macam informasi seputar tempat-tempat istirahat dan juga tempat-tempat wisata untuk Anda yang sedang melakukan mudik di tahun 2016. Dan pemirsa, untuk mewujudkan komitmen kami Metro TV untuk mengawal arus mudik dan juga arus balik tahun 2016, per tanggal 26 Juni 2016 mendatang, tim Metro TV dan juga Polri akan melakukan tim monitor mudik tahun 2016. Lalu sejauh manakah kesiapan dari tim liputan Metro TV dan juga sejauh manakah kesiapan dari Polri? Kita simak liputan berikut ini pemirsa.
Sejak 1 Juni 2016, Metro TV telah menghadirkan berbagai informasi seputar persiapan mudik lewat program Ekspedisi Mudik 2016. Mulai dari kesiapan infrastruktur, hanya akan membayar di gerbang tol tujuan saja. tol baru yang akan dibuka, Rencananya ruas tol Solo Kertosono akan dibuka dan dapat digunakan oleh para pemudik saat musim lebaran tahun ini. informasi soal kuliner, Mengaduk ini tuh tidak semudah waktu saya melihat Masnya tadi melakukannya. dan tempat wisata, Kawasan wisata hutan mangrove ini selain untuk pemanfaatan ekologi juga untuk meningkatkan perekonomian di sekitar kawasan ini. hingga tips untuk mudik telah kami hadirkan dari 4 jalur utama mudik. Sahabat Besar, bagi Anda yang mudik bersama anak-anak dan Anda bingung bagaimana membeli berbagai macam makanan maupun camilan saat mudik bagi anak Anda tidak perlu khawatir karena di kapal feri juga disediakan berbagai macam makanan maupun juga camilan yang dapat Anda beli sebagai bekal untuk perjalanan bagi anak-anak Anda. Jalur utara, selatan, dan tengah Pulau Jawa, hingga jalur timur Pulau Sumatera. Dan mulai tanggal 26 Juni 2016, Metro TV akan hadir dengan program Monitor Mudik 2016. Pantauan terkini arus mudik dan arus balik akan kami suguhkan setiap harinya di berbagai jalur utama mudik. Laporan akan dilengkapi dengan pantauan gambar udara, CCTV kerjasama NTMC dan Kemenhub. Saksikan Monitor Mudik 2016 agar Anda tak ketinggalan informasi penting seputar arus mudik dan pantau terus update-nya via aplikasi Peta Mudik Metro TV. Nah, tadi liputan kami mengenai kesiapan tim liputan Metro TV untuk mengawal dan memonitor mudik tahun 2016. Nah, Anda sudah siap tidak untuk melakukan mudik? Nah, kesiapan mudik ini tidak hanya mempersiapkan kondisi fisik dan juga kondisi kendaraan saja, tapi Anda patut atau perlu mempersiapkan mudik dan juga perlu merencanakan mudik untuk mudik Anda yang lebih nyaman dan juga aman. Nah, untuk itu, aplikasi Peta Mudik Metro TV kembali hadir tahun ini melalui sejumlah teknologi yang bisa Anda unduh melalui ponsel Anda. Dan ini liputannya untuk Anda. Aplikasi Peta Mudik Metro TV hadir sebagai asisten digital Anda di kala mudik. Berbagai informasi penting dapat Anda akses langsung secara praktis dan cepat via aplikasi ini. Aplikasi ini hadir bagi pengguna smartphone maupun tablet berbasis Android. Setelah mengunduh, daftarkan nomor handphone atau akun Facebook Anda. Aplikasi dengan berbagai fitur informatif ini pun siap digunakan. Di Peta Mudik Metro TV, Anda dapat berkontribusi langsung melalui fitur berbagi info untuk membagikan informasi seputar mudik yang dapat ditambahkan foto dan lokasi peta kepada sesama pengguna aplikasi. Fitur lain yang dapat dinikmati adalah rute peta mudik. Dengan fitur ini, Anda dapat mencari rute mudik beserta jalan alternatif di Jawa dan Sumatera. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur peta interaktif yang berisi berbagai informasi jalur mudik, titik kemacetan, titik bencana, hingga cuaca dengan pantauan CCTV dari NTMC dan Kementerian Perhubungan. Tak kalah penting, aplikasi ini juga dilengkapi fitur pencarian lokasi dan fasilitas penunjang mudik terdekat seperti misalnya lokasi SPBU, ATM, masjid, hingga tempat wisata yang juga terintegrasi dengan Google Maps. Tak perlu khawatir, nomor penting dan darurat pun juga tersedia dalam fitur info penting di aplikasi ini. Aplikasi Peta Mudik tahun ini juga diperbaharui dengan fitur live streaming tayangan Metro TV secara online. Tak ketinggalan juga layanan WhatsApp yang langsung terkoneksi dengan WhatsApp Center Metro TV. Semua kemudahan bak memiliki asisten digital selama mudik ini bisa Anda dapatkan secara gratis dengan mengunduh aplikasi Peta Mudik Metro TV di Google Play Store. Anda yang tidak menggunakan perangkat Android pun dapat mengaksesnya melalui situs www.peta-mudik.com.
Iya, tim liputan Metro TV sudah siap. Kemudian juga aplikasi juga kami sudah siapkan untuk Anda. Apa yang harus Anda lakukan hanyalah tinggal download aplikasi Peta Mudik 2016 Metro TV melalui Google Play Store, melalui Android Anda, atau bisa Anda akses melalui www.peta-mudik.com. Sekali lagi www.peta-mudik.com. Selain aplikasi dan juga tim liputan yang sudah siap, teman-teman dari kepolisian juga sudah siap untuk mengamankan arus mudik dan juga arus balik 2016. Dan kami akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami karena akan ada bincang-bincang dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Sesaat lagi. Iya, pemirsa, kembali lagi dalam live event pelepasan tim monitor mudik 2016. Kalau tadi kita sudah melihat berbagai atraksi di bawah sana, adik kita sudah lihat bagaimana tadi atraksi motor besar, kemudian juga aksi sepatu roda dari petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya. Saat ini saya berada di ruangan control room NTMC Polri, di mana biasanya kalau kita melihat liputan mudik maupun juga arus lalu lintas, disinilah kita bisa melihat tayangan besar CCTV yang berada di seluruh Indonesia terhubung langsung, dan kita bisa memantaunya langsung dari NTMC Polri di ruang control room ini sendiri. Nah, pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan juga dengan Wakil Pemimpin Redaksi Najwa Shihab mengenai bagaimana kesiapan untuk arus mudik lebaran tahun 2016 ini, dan juga dari Metro TV sendiri bagaimana kesiapan dan juga apa yang nantinya akan dilakukan. Nah, langsung saja saya akan ajak Anda berbincang. Di sini sudah ada bersama saya Pak Kapolri, Pak Badrodin Haiti. Selamat pagi, Pak. Dan juga Mbak Najwa. Selamat pagi, Mbak Najwa. Selamat pagi. Nah, Pak, tentunya kita ingin bertanya dulu nih, Pak, mengenai kesiapan dari kepolisian untuk jelang arus mudik. Ini kan sudah hari ke-19 puasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki masa mudik, Pak. Sudah sejauh mana, Pak, kesiapan? Ya, dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini, Polri menggelar Operasi Ramadhania 2016 yang akan dilaksanakan selama 16 hari mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 15 Juli 2016. Persiapannya saya pikir cukup baik karena ini dari tahun ke tahun selalu dilaksanakan. Mulai dari kita melakukan survei lapangan, kemudian rapat koordinasi kita lakukan antar instansi, kemudian juga kita menyiapkan rencana operasi, persiapan baik perlengkapan maupun personilnya. Kemudian kita juga melakukan latihan pra-operasi, sehingga sebelumnya juga ya? Iya, sehingga secara keseluruhan saya pikir sudah siap. Berapa persen, Pak, kira-kira termasuk personilnya lah. Ya, kalau dari sisi Polri mungkin 95% sudah selesai. Tinggal nanti plotting anggota di lapangan setelah nanti tanggal 30 Juni 2016 ini. Oke, ada tidak fokus pengamanan untuk arus mudik pada tahun ini, Pak? Ya, fokus pengamanan sama dengan yang tahun yang lalu, mulai dari Sumatera Selatan, kemudian Lampung, kemudian Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, sampai ke Sulawesi Selatan. Tetapi yang di sekitar Jakarta ini yang paling kita soroti mulai dari Pelabuhan Merak, kemudian nanti dari Jakarta ini sampai ke Jawa Tengah. Karena sekarang infrastrukturnya sudah sampai, jalan tol itu sampai,
ke Brebes Timur, sehingga mungkin nanti kita perkirakan kemacetan akan terjadi di sana. Karena persiapan-persiapan kita cukup baik, yang lalu masih menjadi kemacetan. Contoh misalnya gerbang tol yang lalu itu juga menjadi sumber kemacetan tahun yang lalu. Oleh karena itu tahun sekarang disederhanakan hanya menjadi 4 gerbang tol saja di dalam kota, kemudian di Cikarang, kemudian di Palimanan dan juga di Brebes Timur. Artinya antisipasi juga sudah mulai dilakukan di situ ya Pak? Iya, termasuk juga rest area ini juga siapkan jangan sampai menjadi sumber kemacetan. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Najwa. Mbak Najwa, tadi kita sudah mendengarkan kesiapan dari sisi pengamanan. Kalau dari Metro sendiri bagaimana nih untuk kesiapan tim mudik kita yang nanti akan dilepas hari ini juga ini? Insya Allah semuanya sudah berjalan sesuai jadwal, sesuai rencana Zakia. Bahkan sebelum kita akan melepas tim monitor mudik nanti bersama-sama dengan Pak Kapolri, Metro TV juga sudah melakukan ekspedisi mudik yang sudah berlangsung bahkan sejak awal bulan lalu. Seperti tadi operasi Ramadania ya Pak, yang disebutkan oleh Polri itu sampai tanggal 16 Juni. Metro TV meliputnya bahkan sampai tanggal 17 Juli. Jadi betul-betul sehari sebelum diperkirakan orang mulai kembali masuk kantor pada tanggal 18 Juli. Dan memang kalau tadi polisi juga sudah siap dengan berbagai pengamanan, Metro TV tentunya sebagai yang nanti akan menyiarkan berbagai informasi. Kita sudah menyiapkan akan ada 170 orang Zakia yang bertugas di arus mudik dan arus balik. Jadi ya untuk mengimbangi polisinya banyak. Dan kemudian kita sebagai yang akan menyebarkan informasi juga harus memiliki tim yang cukup banyak agar informasi itu bisa sampai ke masyarakat. Jadi ada 170 orang dibagi nanti dalam 15 titik Pak Kapolri. Selain tentunya di jalur pantai utara, kemudian juga yang di tol, di non-tol, kita juga akan ada di lintas timur, akan ada di jalur selatan dan jalur tengah, akan ada di setiap pelabuhan, stasiun, kemudian juga di bandara, dan juga di titik-titik lain yang kemungkinan akan ada penumpukan penumpang maupun orang-orang yang akan pulang ke kampung halaman. Artinya pemirsa Metro TV jangan khawatir, lengkap semua akan kita liput begitu ya Mbak ya, untuk mengetahui dan juga memberikan informasi kepada pemirsa titik-titik kemacetan tidak hanya jalur darat. Pemirsa saja kepada polisi. Polisi juga ya Pak ya. Saling berbagi informasi, baik darat maupun juga jalur transportasi laut maupun juga udara seperti itu. Sebenarnya targetnya sendiri apa sih Mbak untuk liputan dari arus mudik ini sendiri? Targetnya kita ingin membantu, ini kan hajatan besar nasional. Betul. Dibayangkan 15 juta orang begitu ya, dalam volume kendaraan maupun orang itu dalam waktu yang hampir bersamaan 2 minggu akan melewati jalur yang juga kemungkinan besar jalurnya akan mirip-mirip, pulang ke kampung halaman. Ini hajatan besar nasional dan tugas Metro TV tentunya membantu menyukseskan agar orang-orang bisa pulang ke kampung halaman dengan selamat, kemudian juga dengan lancar. Tahun lalu jumlah korban kecelakaan maupun korban karena arus mudik sudah turun. Tahun ini mudah-mudahan lebih turun lagi. Semakin banyak orang terinformasikan tentang apa saja yang akan mereka jalur yang akan dilalui, kemudian titik kemacetan. Bagaimana mengantisipasi jika memang ada masalah di tengah perjalanan. Semakin banyak itu bisa diinformasikan ke publik, maka insya Allah proses mereka pulang kampung juga akan menjadi semakin lancar. Tujuan utamanya itu. Oke, baik. Dan tentunya kita juga ingin tahu nih Mbak Najwa dan juga Pak Badrodin, sebenarnya pasti masyarakat memiliki harapan dan juga bagaimana perjalanan mereka ketika mudik mungkin di tahun-tahun sebelumnya, pengalaman mereka. Kita akan saksikan dulu pendapat dan juga komentar warga terkait dengan harapan mereka dan juga apa saja menjadi kendala mereka saat mudik. Kita akan saksikan berikut ini pemirsa. Dari tahun ke tahun juga ada tingkat kejahatan dari titik daerah-daerah tertentu yang rawan ini juga ada bertambah ya. Untuk itu mungkin kami sarankan kepada semua aparat kepolisian untuk diperketat, ditingkatkan penjagaannya atau tingkat keamanannya untuk daerah titik-titik tertentu agak rawan ya. Salah satunya yang paling penting itu jalur transportasi yang banyak yang rusak ya pada musim hujan ini, terutama pada titik-titik tertentu ada banyak tanah-tanah longsor, terus badan jalan yang berlubang, itu yang paling penting begitu. Semoga polisi lebih bisa mengamankan mudik ini dengan baik, dengan lancar, dan angka kriminalitasnya itu berkurang atau bahkan nggak ada sama sekali.
Ya, itu tadi harapan warga. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama Pak Badrun dan juga Mbak Najwa. Tadi polisi diharapkan bisa lebih mengamankan lagi untuk arus mudik. Juga tadi dikatakan jangan sampai ada lagi jalan berlubang, kemudian tanah-tanah rawan longsor. Nah, untuk titik rawan yang tadi menjadi concern dari masyarakat sendiri, Pak Badrudin. Untuk tahun ini di mana saja, Pak? Titik-titik rawan yang patut diwaspadai, Pak? Ya, kita kan fokusnya di dalam operasi ini ada dua. Yang pertama kelancaran arus lalu lintas, kemudian yang kedua itu masalah gangguan keamanan. Nah, kalau kelancaran arus lalu lintas tadi saya sampaikan bahwa beberapa titik-titik rawan kemacetan ini sudah dilakukan antisipasi. Memang ada 2 jembatan yang belum selesai dibangun. Saya harapkan ini bisa nanti H-10 sudah bisa selesai, sehingga tidak menjadi hambatan di dalam yang digunakan untuk masyarakat yang mudik. Itu yang pertama. Tadi juga saya sampaikan bahwa di pintu gerbang juga sudah mulai disederhanakan, kemudian juga ditambah personilnya, kemudian juga ditambah gerbangnya, sehingga pelayanannya lebih baik. Kemudian titik-titik kemacetan termasuk rest area, kemudian rumah makan, pom bensin, semua dilakukan antisipasi. Termasuk juga yang krusial nanti pas keluar pintu tol Brebes Timur itu nanti akan terjadi kemacetan di sana, dan ini sudah disiapkan cara-cara bertindak dan personil-personil, bahkan personilnya kita tambah dari Mabes Polri 1.700 untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk mengantisipasi kemacetan ini. Nah, kemudian untuk kerawanan gangguan keamanan itu mulai nanti rumah-rumah kosong yang ditinggalkan mudik, kemudian jalur-jalur tertentu yang biasa terjadi rawan kejahatan, kemudian pusat-pusat perbelanjaan yang juga rawan kejahatan termasuk terminal. Karena biasanya kalau mudik ini ada saja orang yang akan mudik kemudian ditipu, kemudian dibius, hipnotis gitu ya. Macam-macam nanti anunya. Nah, itu juga kita lakukan antisipasi. Kalau untuk pencanangan zero accident, implementasinya akan seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden? Zero accident memang tahun yang lalu masih ada kecelakaan, tetapi ini kan menjadi satu semangat kita untuk bisa menekan angka kecelakaan. Walaupun sulit untuk diwujudkan, tetapi paling tidak semangat kita untuk menekan kecelakaan. Dan bisa turun angkanya ya, Pak ya? Mulai nanti dari Dinas Perhubungan, dari Kementerian Perhubungan sudah melakukan pengecekan kelaikan kendaraan, angkutan umum. Nah, ini juga dilakukan pengecekan, sehingga itu juga menjadi faktor yang harus kita perhatikan. Kemudian masalah kecepatan di jalan, kemudian nanti masalah kelelahan, itu juga kita ingatkan. Oleh karena itu rest area itu kita siapkan, dioptimalkan begitu ya, Pak ya? Kita siapkan sebelumnya. Termasuk juga yang motor, karena 70%, 71% kecelakaan itu dialami oleh pengendara motor. Oleh karena itu motor kita siapkan jalur khusus nanti dari Kerawang itu sampai ke Subang, itu lewat jalur yang khusus. Kemudian tempat-tempat tertentu kita siapkan juga rest area untuk khusus motor. Memang kita perbanyak rest area sampai kantor-kantor Polsek atau Polres yang di pinggir jalan yang ada halamannya bisa dimanfaatkan. Artinya semua dilakukan bagaimana caranya untuk menekan kecelakaan, tidak hanya pengamanan tetapi juga memanfaatkan atau mengoptimalkan seperti tadi dikatakan rest area dan segala hal yang bisa menurunkan angka kecelakaan begitu. Sebetulnya yang paling penting justru bagaimana agar para pemudik juga punya kesadaran yang tinggi akan tentang bagaimana tips berkendara dengan aman dan lancar. Dan karenanya memang Zakia Metro TV juga membuat satu aplikasi online. Kita punya peta mudik online. Peta mudik Metro TV online ya. Peta mudik Metro TV online, Pak, yang kemudian bisa diakses dimanapun, karena bagi yang pemudik tidak bisa menonton televisi, bisa langsung mengakses lewat telepon genggamnya, itu bisa di-download, dan di situ semuanya sudah tersedia, jalur-jalur mudik. Bukan hanya yang akan memantau mana yang macet, mana yang tidak, tetapi juga di mana rest area seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kapolri, di mana masjid, di mana pompa bensin, semua bisa terpantau dari aplikasi. Bahkan di mana tempat kuliner yang enak. Karena kan kita mudik mau mampir-mampir sambil makan-makan enak. Apalagi kalau panjang paketnya ya bisa untuk melipir sebentar begitu untuk makan. Dan kemudian yang penting juga kita ingin mengajak partisipasi warga untuk bisa ikut aktif memberikan informasi lewat peta mudik online Metro TV, sehingga tidak hanya dari Metro, dari warga dan juga dari kepolisian.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Najwa dan juga Pak Badrodin sudah berbincang di sini juga berbagi informasi untuk mudik nanti bersama masyarakat. Dan juga pemirsa nanti kami akan kembali dan tentunya kita akan melihat bagaimana pelepasan tim monitor Metro TV untuk tahun 2016. Ini nanti saya akan bergabung bersama rekan saya Ade Mulia. Saya juga ingin mengajak Pak Badrodin dan juga Mbak Najwa untuk ke bawah. Kami berdua juga akan melihat bagaimana nanti untuk pelepasan tim monitoring Metro TV ini. Saya untuk sementara saya kembalikan dulu ke Ade. Ade silakan. Tahun ini ada beberapa titik yang akan kita gunakan dengan speed gun. Nah, tahun depan mungkin akan lebih banyak lagi. Harapannya kita bisa tekan kecelakaan yang berakibat fatal sampai dengan meninggal dunia. Karena didahului dengan pelanggaran, itu yang harus diingat itu. Bandung, 10 pintar. 120 Pak Ayu, lapangan ada. Monitor Badur. Speed gun ini digunakan untuk mengukur batas kecepatan kendaraan, di mana kita cukup membidik kendaraan tersebut dan kita tembak, akan kelihatan kendaraan tersebut berapa kecepatannya, kemudian jarak dari petugas dengan kendaraan yang kita ukur kecepatannya itu akan kelihatan. Kita bidikan ke kendaraan yang kira-kira melebihi batas kecepatan atau yang kecepatan yang tinggi atau kecepatan kita lihat kendaraan-kendaraan yang zigzag ugal-ugalan kita tembak. Nah, setelah tembak kemudian bakal kelihatan kecepatannya berapa. Dan alat ini menggunakan sensornya itu sensor laser. Jadi kita tembak bisa langsung ke 7 kendaraan yang melebihi batas kecepatan tersebut. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat pengendara kendaraan agar mematuhi semua rambu-rambu, terutama rambu batas kecepatan. Karena Anda berkendara dan Anda pasti ada yang nunggu di rumah. Nah, untuk berbincang-bincang seperti apakah teknologi speed gun ini nanti diterapkan, karena ini sistemnya adalah sistem teknologi baru yang diterapkan oleh Korlantas untuk menekan tingkat kecelakaan kendaraan bermotor yang masih tinggi. Sudah bersama saya Bapak AKP Denny Setiawan. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi. Pak Denny, ini sistemnya seperti apa? Apakah kemudian ditembakkan untuk kemudian menangkap gambar atau seperti apa? Mungkin lebih detail diceritakan. Oh, ini sistemnya itu sangat mudah. Jadi kita tinggal tembak karena ini menggunakan laser. Ya. Jadi sistem laser. Jadi kamera di sini yang satu laser, yang satu tembak, kembali lagi mantul ke sini, kemudian kerekam. Dan ini digunakan oleh petugas di lapangan. Dan sebenarnya itu bukan teknologi kita yang terbaru, bukan cuma ini aja, banyak. Speed gun, kemudian ada drone, kemudian ada TAA. Oke. Jadi kecepatan si kendaraan sudah terekam ya. Misalnya dia kecepatannya melebihi dari kecepatan batas normal. Lalu kemudian kita tangkap, di sini ada keluar data kecepatannya berapa begitu ya? Betul sekali. Jadi kita ada kendaraan yang melebihi batas kecepatan yang diizinkan di jalan tersebut atau misalkan di jalan tol, kita tembak, misalkan batas kecepatannya itu di atas 100 km per jam, sedangkan di situ batas maksimumnya 100. Ketembak dan akan kerekam berupa gambar dan di situ tertera berapa kecepatannya, jarak kita dengan kendaraan berapa. Penindakannya apakah langsung atau delay? Artinya ketika sudah ditangkap gambarnya, apakah pelaporannya tindakannya secara langsung saat itu juga atau gimana Pak? Untuk penindakan pelanggarannya langsung. Jadi kita biasanya melaksanakan penindakan, kita briefing dulu. Jadi ada 2 tim, yang satu tim untuk melaksanakan penembakan, kemudian tim berikutnya ada di belakangnya. Berapa kilometer jarak tuh? 1 kilometer. 1 kilometer. Ya, setelah kita tembak, dapat ternyata melebihi batas kecepatan, langsung kita calling. Misalkan ada plat nomor mobil
Avanza, Silver, plat nomor sekian melebihi batas kecepatan, kita calling, sebelah langsung ditindak. Pak Denny, sudah ada berapa unit speed gun yang dimiliki oleh Korlantas, lalu kemudian tersebar di mana saja kah? Yang dimiliki oleh Korlantas sudah 37 unit dan tersebar sementara ini di tol-tol yang atau di polda-polda yang sudah memiliki tol. Oh, berarti Jawa Barat, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, terus Sumatera Utara, Sulsel, udah ada semua. Jadi sekarang akan di arus mudik ini akan diterapkan nih speed gun ini ya? Ya, kita akan terapkan. Karena kenapa? Ini sangat penting karena untuk mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Oke, jadi kecelakaan mungkin tetap tidak bisa mungkin dikurangi begitu, tapi fatalitasnya yang bisa dikurangi dengan speed gun ini. Betul, karena kan salah satu faktor utamanya itu kan kecepatan. Jadi Anda pemirsa yang akan melakukan mudik lewat tol, kecepatannya jangan lebih dari 100 km per jam karena nanti akan ada Pak AKP Denny Setiawan dan kawan-kawan yang menembakkan speed gun, lalu kemudian nanti ada fotonya ya Pak, nomor polisinya tertera, lalu kemudian juga warnanya juga segala macam jelas, nanti akan ada ditindak paling jauh sekitar 1 km setelah kendaraan Anda difoto oleh speed gun ini. Jadi hati-hati begitu ya. Ada tips khusus mungkin untuk bagi tipnya, satu, bagi para pengendara yang nanti akan melaksanakan mudik, jaga batas kecepatan kendaraan Anda dan ingat keluarga menunggu di rumah. Baik, terima kasih Pak AKP Denny Setiawan telah sharing bersama kami dan pemirsa tetaplah bersama kami karena acara pelepasan tim monitor mudik 2016 akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami di pelepasan tim mudik 2016 dan sudah bergabung bersama saya ada Zakia Arfan. Nanti ini juga sudah lengkap ya tim untuk monitor mudik 2016. Benar sekali, Ade. Di sini juga sudah ada Pak Badrudin Haiti, sudah ada Mbak Najwa. Nah, ini ada juga teman-teman pemirsa di belakang saya, perwakilannya nanti dari 170 itu ya Mbak, yang akan kita lepas untuk memonitor mudik. Nah, Pak Badrudin, perkenalkan ini ada 2 teman yang akan nanti ini akan bertugas nih ya, Ade untuk memantau. Ini akan mudik. Oke, Pak Badrudin mungkin ada sebelah sini Bapak. Ya. Berapa lama itu? Sebelah sini Bapak. Nah, Bapak mungkin bisa tanya Pak, bagaimana kesiapan mereka nih Pak? Silakan loh Pak. Jumlahnya berapa? Kami total 170 Pak, dari arus mudik dan arus balik. Ini Jessica nanti akan di? Ya, saya nanti tugas di Cikopo Palimanan untuk memantau arus mudik Pak, sebelum Lebaran. Kalau saya di penjagaan Brebes, Hamin dan H+, Pak. Oke, nah, nanti yang di penjagaan Brebes itu yang agak berat, pasti beritanya paling banyak di Kenapa Pak? Kenapa itu Pak? Memang penjagaan Brebes itu kan ujungnya dari jalan tol ini. Brebes Timur pas keluarnya itu juga banyak. Kemudian nanti juga pasti sampai kalau tersumbat di sana pasti sampai ke penjagaan ini. Sehingga nanti paling banyak berita harus siap-siap. Siap Pak. Siap. Kalau untuk tol Cikopo Palimanan Pak, kira-kira apa PR yang paling besar? Cikopo itu kan kita nanti tempatkan Kakor Lantas di sana, di posko di Cikopo. Dia akan membagi arus. Kalau arusnya padat, dia ada yang dikeluarkan ke Cikampek, Adan, ke Sadang, Subang, gitu. Nah, terus juga ke Bandung, sehingga nanti dipecah itu pembagian arusnya di sana. Jadi nanti di sini ini koordinasi juga dengan yang di Brebes Timur. Kalau sampai terlalu padat, ini bisa dikurangi arusnya dikeluarkan ke Bandung. Dan juga jalan lumayan nih, sudah dapat bocoran ini. Sehingga nanti dari situ bisa lihat faktor-faktornya apa yang menyebabkan kemacetan di situ. Kemudian mungkin juga bisa disarankan kepada masyarakat apa yang seharusnya mereka lakukan. Gitu. Biasanya karena kemacetan lelah terus mobil dimatikan, kemudian dia istirahat di situ. Nah, ini juga
bisa menimbulkan tambah panjang nanti. Jadi sumber kemacetan baru. Pak, mereka perlu dikasih tips Pak, tips supaya tetap fit selama bertugas. Pak, ini akan 10 hari bertugas loh Pak. 10 hari ya sama dengan polisi lah. Kurang lebih ya Pak? Polisi 2 minggu full. Ya, 2 minggu itu full. Dari 16 hari itu full. Itu tanpa istirahat. Jadi kalau waktu-waktu tertentu saja yang misalnya sudah dini hari itu sudah sepi, dia bisa ditarik bergantian. Oke. Nah, mungkin dari rekan-rekan ini juga bisa diatur supaya bergantian, karena namanya di jalan itu pasti mulai panas, kena angin, kena debu. Nah itu pasti nggak tahan lama-lama. Pokoknya intinya utamakan keselamatan ya Pak ya, termasuk keselamatan tim yang juga nanti akan teruji bertugas. Pak, sudah beberapa kali bertugas, jadi tahan panas ya, tahan debu, tahan banting. Dan ini adalah tentunya sinergi yang artinya sinergi yang memang harus dipererat antara kepolisian juga dengan para jurnalis terutama Metro TV, begitu Pak Badrun. Terutama nanti di daerah-daerah situ karena banyak pos-pos, sehingga nanti bisa dikomunikasikan. Komunikasi apa yang seharusnya dilakukan, baik bisa dihimbau oleh reporternya maupun bisa petugasnya nanti yang ngatur. Pak Prododin dan juga Mbak Najwa, teman-teman, kita sudah akan masuk ke waktunya untuk pelepasan tim monitor mudik 2016 dan kita akan mengambil tempat dulu ya. Di sebelah sana. Ya, selamat bertugas. Kita ke sana ya Pak, untuk kita... Mbak Najwa silahkan, kita bersama-sama pemirsa akan melepas tim monitor Metro TV ini. Gimana melepasnya? Nanti akan dibagi tugas ke beberapa wilayah ya, jalur Pantura, kemudian juga ada jalur selatan. Dan juga jalur-jalur alternatif lain juga memang untuk selama ini setelah beberapa minggu ini memang tim Metro TV sudah dilepas untuk ekspedisi Metro TV atau Mudik 2016 ini menyajikan berbagai macam informasi, dan Anda pemirsa jangan lupa untuk mendownload aplikasi Peta Mudik Metro TV 2016. Bisa dilihat, dipantau di sana ya, baik yang live streaming, kemudian juga informasi-informasi penting seperti titik-titik kemacetan, pom bensin, tempat istirahat, betul. Dan juga mungkin pos-pos polisi untuk lebih aman dan juga lebih nyaman. Diunduh ya aplikasi Peta Mudik Metro TV, untuk yang memiliki Android langsung saja diunduh. Langsung, atau di www.peta-mudik.com. Baik, dan inilah waktu yang sudah kita nantikan. Kita akan bersama-sama, saya akan hitung sampai hitungan ketiga, bendera nanti akan dibawa oleh Bapak, kemudian juga nanti Mbak Najwa akan memencet tombolnya. Kita hitung bersama-sama, Adek? Baik. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Silakan dihitung ini. Ya, inilah kita apresiasi. untuk memantau dan juga memberikan informasi terhadap pemirsa Metro TV, dan kalau kita lihat memang ini sebuah sinergi yang baik. Kita memberikan informasi, kemudian juga pengamanan dari kepolisian dapat kita pantau seperti apa. Tentunya tahun ini kita harapkan juga mudik bisa berjalan dengan lancar, baik. Dan seperti pencanangan dari Pak Presiden Joko Widodo bahwa ada zero accident. Karena tadi kita lihat juga beberapa kali macam teknologi sudah dimiliki dan juga akan diterapkan di mudik kali ini. Salah satunya adalah speed gun. Jadi kalau Zakia nanti mudik lewat tol atau pemirsa mudik lewat tol, jangan kecepatannya jangan melewati dari 100 km per jam nanti, karena akan ada yang menangkap gambarnya lalu akan ditindak begitu. Oke, baik. Dan dengan adanya tadi ada pelepasan yang sudah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Badrun Haiti dan juga dari perwakilan Metro TV, Mbak
Najwa Shihab selaku Wapemret, dan ini berarti sudah berada di puncak acara dan artinya kita harus mengakhiri perjumpaan. Dan pemirsa, kita kembali ke studio Metro TV. Ada rekan Widya dan juga Marvin di sana. Silakan rekan Widya dan juga Marvin. Baik, terima kasih rekan Ade Mulya, Zakia Arfan, ada Mbak Najwa Shihab, ada Pak Badrodin Haiti. Itu dia bukti dari komitmen Metro TV untuk memberikan informasi terkini seputar arus mudik dan juga arus balik tentunya nanti supaya mudik Anda jadi mudah dan juga aman, zero accident. Tepat sekali, zero accident. Dan informasi ini juga sekaligus penutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Kita bertemu lagi besok hari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Marvin Sulistyo. Saya Widya Saputra, mewakili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.